Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bawa setiap kerinduan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau selalu memberkati hidup kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan, mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami Tuhan, membawa setiap kerinduan kami Tuhan. Kami juga mengundang Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk melawat setiap kami Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan hadirat-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, kudus-kuduslah Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan
Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Kau Allah yang kudus. Mari kita sembah Tuhan, sebab Dia hadir di atas pujian dan penyembahan kita. Bawalah setiap kerinduanmu ke dalam tangan Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kau
Engkau, Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Mari kita sama-sama yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Kini tiba saatnya kita bersuka cita, mengagungkan, membesarkan namanya. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan. Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di tempat ini Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan dengan segenap hati.
hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup dengan Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau-Lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Seberapa kami yang ada di sini Bapa, dan jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami datang kepadamu, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Berkati setiap apa yang kami dengar, agar ini bukan hanya menjadi konsumsi pikiran kami saja, tapi sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami. Agar dalam setiap saat hidup kami Engkau perbaharui, pola pikir kami, gaya hidup kami senantiasa menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu, sehingga kapanpun Engkau dapati kami siap untuk menghadap-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama junjungan hidup kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Di masa pandemi seperti ini tentu kita jadi berbeda karena kita nggak ketemu secara langsung untuk beribadah. Tetapi ini bukan menjadi halangan untuk kita benar-benar mencari kehendak Tuhan. Kita malah harusnya semakin punya waktu lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencari kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk kita berbenah. Di rumah saya dikirim alat untuk periksa positif negatifnya COVID, rapid test. Waktu itu datangnya agak malam, dikirim oleh teman malam. Lalu saya iseng, saya buka dan saya sendirian di kamar. Mungkin jam 10-an malam gitu. Anak-anak udah di kamar masing-masing. Saya mau tes. Jujur deg-degan loh. Saya deg-degan pas buka gitu. Saya tes enggak ya, tes enggak. Udah deh saya tes gitu. Kita besok mau rame-rame mau sama-sama ngetes. Lalu saya tes sendirian. Saya tusuk, saya ini. Jadi sambil menunggu hasilnya kira-kira 15 menit menurut aturannya. Harus saya akui saya deg-degan, saya tegang untuk menunggu hasilnya. Saya nggak ngerasa sakit, saya sehat-sehat, tetapi saya juga kan nggak mau kalau saya jadi carrier. Sayanya sehat, tapi saya pembawa, di mana ada orang tua di rumah saya. Lalu sementara menunggu, ada suara hati kecil saya bicara. Kamu nunggu hasil COVID yang masih kemungkinan besar untuk bisa disembuhkan, tegang. Gimana kalau kamu menghadap tahta pengadilan Tuhan nanti? Saya nangis sambil nunggu itu. Saya nangis dan saya
saya bilang, Tuhan, biar perasaan tegang ini, biar perasaan deg-degan ini jangan hilang. Biar ini menjadi warning terus dalam hidup saya, sehingga saya harus hidup dengan cermat, saya gak boleh ceroboh. Semua kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kapanpun itu waktunya, bagaimanapun itu caranya. Dan inilah saatnya kita benar-benar mempersiapkan diri, agar setiap saat kapanpun Tuhan jemput kita, kita selalu dalam keadaan siap. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul berdamai dengan diri sendiri. Ya, setiap kita Tuhan ciptakan unik. Tidak ada orang yang sama persis di dunia ini. Walaupun secara statistik pernah diadakan survei dan menunjukkan bahwa setiap kita memiliki 7 orang yang mirip di dunia, bukan hanya di Indonesia. Saya mungkin punya nanti mirip orang di Korea, mungkin di Jepang, ya mungkin di Afrika sih nggak mirip saya ya. Nah, tapi ada orang yang mirip-mirip kita sebanyak 7 menurut survei, tetapi tidak sama persis. Mungkin kalau di antara Bapak Ibu hari ini ada yang memiliki kembaran, juga harus coba jujur, sama persis gak? Enggak, ada aja bedanya. Mungkin mukanya mirip tapi karakter beda. Dan yang pasti fingerprint kita tidak ada yang sama sedunia ini. Itu hebatnya Tuhan kita. Itu luar biasanya kecerdasan Tuhan dan kebijaksanaan Tuhan. Dengan begitu kita harus mengakui bahwa di dunia ini tidak mungkin tidak ada Tuhan. Di dunia ini tidak mungkin tidak ada pribadi yang maha kuasa yang mengatur segalanya. Jika kita mengakui bahwa kita adalah makhluk ciptaan yang unik, yang sangat berharga, dan ada Tuhan di atas segalanya, mestinya kita tidak boleh menjadi pribadi yang membandingkan diri kita dengan siapapun. Cuma satu pribadi yang harus menjadi tolok ukur, yang menjadi pembanding kita, yang menjadi teladan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai dengan visi misi gereja kita, to be like Christ, kita harus menjadi hanya seperti Dia, bukan seperti siapapun. Dengan mengerti hal ini, maka kita mulai sekarang, mari kita benahkan diri kita. Mungkin tanpa sadar, rasanya juga kita gengsi lah bandingin diri kita dengan orang lain. Tapi tanpa sadar, seringkali kita membandingkan diri kita, apakah itu fisik, apakah itu materi, apakah itu hal rohani dengan seseorang lain. Orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain dalam hal apapun, berarti ia tidak menerima keberadaan dirinya. Berarti dia juga tidak mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang menciptakan kita berbeda satu dengan lain. Mungkin seperti tadi saya bilang, kita nggak ngakuin, kita nggak ngerasa sih. Kita nggak ngerasa kita seperti itu. Tetapi coba kita selidikin, apakah kita punya ketiga ciri ini? Pertama, apakah kita ingin seperti seseorang? Ada orang yang operasi, kita pengen ikut operasi. Dia lebih tua dari saya, kok mukanya lebih kenceng ya? Diapain ya kira-kira? Oh, dia operasi. Di mana ya? Kita cari tahu. Apalagi lagi masa work from home seperti ini, kita punya banyak waktu. Kita punya kesempatan untuk cari tahu operasi di mana kira-kira, atau dia pakai masker apa ya, wah krim mukanya apa ya. Nggak salah mempercantik diri, nggak salah untuk membenahi penampilan, tidak salah, tapi tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk bersaing, itu total salah. Tapi kalau kita berbenah, kita menjadi lebih baik, kita harus menjaga kesehatan tubuh, kita gunakan semua itu karena kita mau melayani Tuhan dengan lebih efektif. Kita lebih maksimal. Dengan tubuh yang sehat, kita akan bisa lebih efektif melayani Tuhan. Kita bisa kunjungi orang, kita bisa mencari uang lebih banyak untuk
dipakai untuk pelayanan dan sebagainya. Tapi dengan sakit, bukan orang sakit tidak bisa melayani Tuhan, bisa. Kesaksian hidupnya pun bisa jadi berkat. Tetapi tentu tidak seefektif orang yang sehat. Jadi kalau kita memiliki dalam hati ada keinginan untuk sama dengan seseorang, baik secara fisik maupun secara materi, berarti kita termasuk orang yang belum berdamai dengan diri kita sendiri. Ciri kedua, sombong. Karena kita merasa saya lebih dari dia. Kita membandingkan dan kali ini kita merasa kita lebih dari dia. Jadi bukan saya mau seperti dia, tetapi kita merasa oh saya lebih dari dia. Saya lebih cantik, saya lebih kaya, saya lebih pintar. Dan hal ini menimbulkan kesombongan kita. Dan biasanya setelah kita sombong, itu diikuti dengan tindakan ketiga, yaitu kita mau orang itu jadi seperti kita. Kita merangsang orang itu untuk ayo tiru aku, jadilah seperti aku. Kalau perlu kita memfasilitasi orang itu agar dia menjadi seperti yang kita mau. Tidak salah kita menolong orang, tidak salah kita membekali orang, kita mendanani orang, tidak salah. Tapi tujuannya adalah karena kita mau dia memiliki kehidupan yang lebih baik. Terlebih lagi secara rohani, kita mau lebih dewasa. Tetapi bukan untuk membentuk seseorang menjadi seperti kita. Karena dasarnya kita sombong. Kita mau dan kita merasa ini loh template orang yang benar. Ini loh template orang yang Tuhan mau. Jadilah seperti aku. Tapi saya mau ingatkan, Rasul Paulus mengatakan ikutilah teladanku. Nah, dalam hal ini kita bicara soal jasmani. Kalau Rasul Paulus menyuruh kita semua untuk mengikuti teladannya dalam hal rohani. Kalau untuk hal rohani, mari kita bimbing orang untuk bukan menjadi seperti kita, tapi menjadi seperti Yesus. To be like Christ. Satu-satunya role model yang harus kita acu, yang harus kita pandang, itu hanya Tuhan Yesus. Kita bantu orang, sembari kita juga bebenah diri menjadi seperti Dia. Kita juga bantu orang, kita bawa orang untuk jadi seperti Yesus. Bapak Ibu perhatikan, pelayanan yang benar, pelayanan yang efektif, pelayanan yang memuliakan Tuhan adalah ketika orang mengerti bahwa apa yang kita lakukan untuk dia adalah untuk membawa dia menjadi seperti Yesus. Bagaimana orang berusaha untuk menjadi seperti orang lain? Atau bagaimana orang berusaha untuk membuat orang lain seperti dia? Sudah menjadi pola hidup masyarakat hari ini. Tidak pernah ada puasnya. Maka Paulus mengingatkan kita, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Bukan gak boleh cari lebih. Bukan gak boleh jadi kaya. Kita harus bukan hanya kaya, tapi sangat kaya. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita pakai untuk semakin kita bisa lebih efektif untuk kerajaan surga. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita masing-masing ini istimewa, kita ini produk spesial, kita ini limited editionnya Tuhan, maka kita tidak boleh dan tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi Bu, ada yang ngerasa dirinya kurang, malah bukan mau bandingin tapi jadi minder. Bapak Ibu, minder, rendah diri adalah bentuk lain dari kesombongan. Orang minder sebenarnya pada dasarnya adalah orang sombong, tetapi dalam bentuk dan versi yang lain. Kenapa dia minder? Karena dia membandingkan dirinya, karena dia tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, karena dia punya target sesuatu dan tidak bisa dia capai, atau mungkin terlalu jauh untuk dia capai sehingga dia menjadi minder. Padahal itu sama sifatnya dengan sombong. Dan Tuhan membenci orang sombong. Aku menentang orang yang congkak.
Tuhan benci orang sombong. Ada orang yang minder malah makin sombong. Ada orang yang minder malah makin menutup diri. Atau dia makin mempersalahkan orang lain. Itu bentuk dari keminderan dan kesombongan dia. Nah, ini adalah 3 ciri orang yang tidak atau belum berdamai dengan dirinya sendiri. Mungkin kita secara vulgar, secara terang-terangan tidak mengakui atau tidak, saya enggak seperti itu. Tapi mungkin ada sedikit-sedikit yang kita masih miliki, kesombongan diri, keinginan untuk menyamai orang lain, atau kita pengen bentuk orang lain seperti kita. Yuk mari kita berdamai hari ini. Mari kita membenahi diri kita sehingga kita yang diciptakan original oleh Tuhan. Waktu lahir kita original. Saya Esther, originalnya seperti ini yang Tuhan mau. Kita mati pun dalam keadaan original. Jangan waktu kita dilahirkan dalam keadaan original, kita meninggal dalam keadaan imitasi. Kita tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbenah. Selama masih ada tarikan nafas, selama masih ada detak jantung ini, berarti kita masih punya kesempatan untuk mengenali siapa diri kita dan kita berubah. Kita mau jadi seperti Yesus, bukan jadi seperti siapapun. Kalau kita lihat di layar, ada 3 orang yang pasti Bapak Ibu sudah kenal siapa mereka. Ketiga-tiganya memiliki nama yang sama, yaitu Rudy. Ya. Yang pertama adalah Rudy Habibie. Mungkin kita lebih sering mengenalnya B.J. Habibie, tapi nama kecil dia adalah Rudy. Yang kedua adalah Rudy Hartono, dan yang ketiga Rudy Hadisuwarno. Rasanya kita semua tahu profesi mereka masing-masing. Dengan nama yang sama, tapi masing-masing mereka memiliki 3 keahlian yang sangat berbeda. Maukah Bapak Ibu diberi tiket gratis keliling dunia? Naik pesawat buatan Rudy Hadisuwarno? Enggak deh, saya mendingan naik sepeda deh saya. Atau maukah Bapak Ibu digunting rambutnya oleh almarhum waktu beliau masih hidup, almarhum Rudy Habibie? Atau mungkin yuk kita olahraga bareng sama Rudy Hartono, jelas mau kita bareng dengan Rudy Hadisuwarno. Kita mikir gitu, enggak, masing-masing mereka itu walaupun namanya sama tapi punya profesi yang berbeda. Nah begitu juga kita. Kita sama-sama ciptaan Tuhan, tetapi Tuhan memberi kita masing-masing profesi, masing-masing keahlian, masing-masing bidang yang harus kita kembangkan dengan maksimal. Jangan Bapak Ibu merasa saya cuma ibu rumah tangga, saya sekarang udah pensiun, saya cuma menjadi kepala rumah tangga sih Bu, cuman udah tua begini. No, siapapun kita hari ini, selagi kita masih punya nafas, selagi kita masih jantung kita berdetak, kita berharga di mata Tuhan dan kita punya tempat pelayanan kita masing-masing. Mungkin kita tidak bisa seaktif waktu kita masih muda, kunjungan sana sini. Mungkin kita cuma lebih banyak di rumah, tapi kita bisa berdoa. Kita bisa sharing lewat handphone, lewat WhatsApp, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bukan alasan siapapun Bapak Ibu hari ini, gendernya apapun, umurnya berapapun, posisinya apapun, untuk berkata saya bukan hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan. Dan semua kita, masing-masing kita menanggung satu beban, menanggung satu syarat, menanggung satu amanat dari Tuhan Yesus, yaitu gembalakanlah domba-dombaku, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita semua, siapapun kita hari ini. Tapi untuk menjadi bisa seperti itu, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi juru bicara Tuhan,
kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Kita harus menjadi orang yang sudah beres dulu dengan diri kita sendiri. Sekali lagi saya mau ingatkan, kita dilahirkan original. Jangan kita nanti mati dalam keadaan imitasi. Jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Seperti Yeremia katakan dalam Yeremia 18 ayat 1. Yeremia 18 ayat 1 katakan, aku adalah penjunan, aku adalah tanah liat, engkau penjuna. Kita semua tanah liat yang Tuhan mau bentuk menjadi sesuatu. Apakah kita menjadi cangkir, apakah kita menjadi vas bunga, menjadi apapun kita. Asal kita mau serahkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan membentuk kita. Karena Tuhan tidak akan mengubah kita, Tuhan tidak akan membentuk kita kalau kita tidak memberi diri dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tidak maksa kita untuk bisa mencintai Dia, Tuhan tidak maksa kita untuk nurut Dia. Kuasa jahat pun, iblis pun tidak maksa kita, itu kehendak bebas kita. Yang mau kita arahkan kemana, kita mau ikut dunia atau kita mau ikut Tuhan. Puluhan tahun lalu ketika saya baru pernah mau kerja, pimpinan saya bertanya, dalam interview dia tanya, hal apa yang paling kamu sesali dalam hidup ini? Saya nggak tahu kenapa dia kok nanya seperti itu. Waktu itu saya jawab, saya sebenarnya pengen sekali kuliah geologi. Saya pengen juga jadi seorang antropolog. Saya suka bidang geologi dan antropologi. Tetapi ayah saya, papi saya menyuruh saya untuk masuk akuntansi. Makanya waktu itu saya melamar di divisi akuntansi. Tapi kalau hari ini, waktu itu jawaban saya seperti itu. Tetapi kalau hari ini pertanyaan yang sama ditanyakan kepada saya, hal apa yang paling saya sesali dalam hidup saya? Maka saya akan menjawab, saya menyesali masa-masa lalu saya yang saya isi dengan sembarangan, dengan sembrono. Secara etika umum saya tidak melanggar, saya tidak mencuri, saya tidak melakukan pembunuhan, saya juga ya bohong pernah lah, ya nggak bohong lah, kalau saya nggak pernah bohong jadi saya bohong nih. Saya pernah berbohong tapi saya bukan pembohong sampai mengakibatkan kerugian orang, bukan. Saya baik-baik saja kok. Jadi ibu saya baik-baik, dan jadi istri juga baik-baik saja. Tetapi saya tidak maksimal untuk Tuhan. Saya tidak lakukan hal-hal yang Tuhan mau. Dan sekarang saya sedang berlari mengejar ketinggalan itu. Saya serius menggunakan waktu hidup saya yang nggak tahu berapa tahun lagi Tuhan masih berikan. Seandainya saya mengerti kebenaran seperti ini pada waktu saya berumur 25, mungkin 30 tahun, tentu hari ini saya sudah mendekati apa yang Tuhan mau. Hari ini saya masih merasa saya belum seperti yang Tuhan mau. Hari ini saya masih merasa saya belum jadi maksimal buat Tuhan. Tapi saya berusaha, saya mengejar ketinggalan ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Tapi mari kita kejar hari ini. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan, di sisa waktuku kau ubahkan. Biar ini menjadi doa kita. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku, to be like Christ. Betapa rinduku berkenan padamu,
Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Semua kita mungkin punya masa lalu yang salah, punya masa lalu yang buruk. Tapi mari kita jangan tenggelam dengan semua kesalahan yang pernah kita lalui. Mari kita berubah, mumpung masih ada kesempatan. Sekaya apapun, sehebat apapun, kita semua sedang ditunggu, sedang ngantri dengan yang namanya kematian. Bapak Ibu bisa lihat data, seberapa kayanya Bapak itu, seberapa hebatnya dia dengan jabatan dan posisinya. Tetapi ketika terpapar COVID dan tidak tertolong lagi, bahkan keluarganya pun tidak bisa ikut menguburkan. Mayatnya dijemput oleh tim medis, dimasukkan dalam satu kantong plastik, divakum, baju apapun yang dipakainya tidak bisa diganti lagi. Seorang teman baik saya menceritakan hal itu, karena kerabatnya sendiri mengalami itu. Bapak itu pakai piyama dan dengan baju itulah dia dikuburkan. Dijemput tim medis lengkap, dimasukkan dalam satu kantong plastik, divakum, dan sampai hari ini, itu sudah berlangsung 1 bulan yang lalu, keluarganya belum diberitahu di mana dimakamkan. Karena begitu banyak yang perlu diurus, mungkin jadi belum terdata. Kita semua sedang ngantri. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang ada ini untuk kita benar-benar menjadi produk seperti yang Tuhan mau. Jangan jadi produk imitasi. Untuk itu mari kita, hal pertama yang kita lakukan adalah mari kita menerima seluruh rangkaian yang Tuhan telah tetapkan untuk kita. Saya menjadi seorang warga negara Indonesia, menjadi keturunan Tionghoa tapi warga Indonesia. Saya memiliki orang tua bernama Bertus dan mama saya Sarah. Saya keturunan ada darah Tionghoanya. Saya nggak bisa ubah itu. Saya nggak bisa komplain ke Tuhan dan saya bilang, Tuhan, saya sebenarnya pengen jadi orang India. Saya pengen nanti jadi artis Bollywood. Saya nggak bisa ubah itu. Inilah saya yang Tuhan sudah ciptakan. Di kondisi ini yang dinamakan takdir mati. Satu keadaan yang tidak bisa kita ubah mengenai orang tua kita siapa dan siapa gender kita, siapa suku kita. Hal lainnya bukan takdir mati. Hal lainnya merupakan takdir hidup, di mana kehendak bebas kita berperan penuh. Mau jadi apa, mau jadi siapa kita, tergantung kita. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya plan yang terbaik untuk hidup kita. Tetapi apakah kita mau mengikuti plan Tuhan, mau menjadi tanah liat yang Tuhan bentuk? Itu kehendak bebas kita. Maka hal kedua yang harus kita perbaiki, yang harus kita benahi adalah kita harus menerima semua keadaan yang disebabkan oleh keputusan atau pilihan yang salah. Mungkin ada keputusan-keputusan salah yang pernah kita buat di masa lalu, dan akibatnya mungkin sampai hari ini masih kita rasakan. Siapapun kita, berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau hari ini kesalahan kita mungkin bisa kita selesaikan, bisa kita tutupi karena kita punya materi, karena kita punya relasi. Tetapi semua akan terbuka di pengadilan Tuhan. Semua ada perhitungannya. Tetapi kalau hari ini kita menyadari, saya salah Tuhan, I was wrong, saya pernah salah dan saya menyesali. Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha pengasih, pasti akan mengampuni dan melupakan semua kesalahan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh bertobat, asalkan kita sungguh-sungguh berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau ada akibat yang kita rasakan sampai hari ini, kita terjebak dengan keadaan akibat kesalahan masa lalu,
Mari kita hadapi dengan tanggung jawab, bukan hanya dengan doa. Saya bukan nggak percaya doa, saya bukan nggak percaya mujizat, percaya. Tetapi ada bagian di mana yang menjadi tanggung jawab kita harus kita selesaikan. Lebih dari apa yang bisa kita lakukan, Tuhan pasti turun tangan, Tuhan pasti campur tangan untuk menolong kita. Kalau hari ini saya kolesterol, karena saya suka makan kacang dan durian, lalu apakah saya boleh berkata pada Tuhan, Tuhan bilurmu menyembuhkan? Bilur Tuhan menyembuhkan pasti. Tapi apakah bisa saya klaim sementara saya tetap mengkonsumsi makanan yang kolesterol? Kalau masih Kristen pemula boleh, dan Tuhan sering kali izinkan, Tuhan berikan mujizat kesembuhan untuk mereka. Tetapi kita yang udah Kristen sekian tahun, saya apalagi Kristen turunan, keluarga besar saya Kristen semua, rasanya gak pantas lagi kita bilang Tuhan sembuhkan. Yang harus saya lakukan adalah saya tidak lagi makan makanan kolesterol, saya membuang makanan itu. Saya berolahraga, saya tidur yang baik, saya ganti pola hidup saya. Jika setelah apa kita lakukan semua hal yang baik, tapi masih ada hal buruk terjadi pada kita, pasti ada rencana Tuhan di balik semuanya. Kalau Tuhan izinkan satu hal terjadi, bukan karena kesalahan kita, pasti ada rencana Tuhan. Seperti pada waktu Tuhan sedang berjalan dengan para muridnya, beberapa orang, mereka melewati orang buta sejak kecil. Murid Tuhan bertanya, Tuhan salah siapa? Kenapa dia dilahirkan buta sejak lahir, sejak kecil? Apakah salah orang tuanya? Tuhan bilang bukan salah siapa-siapa, tetapi supaya nama Bapa di surga dipermuliakan lewat keadaan orang ini. Nah, mungkin hari ini juga kalau Bapak Ibu sedang dalam keadaan di lembah kekelaman dan kita merasa kita tidak lakukan satu hal yang salah, biarkan Tuhan bekerja lewat keadaan ini. Jangan persalahkan Tuhan, karena segala perkara akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menerima semua pembentukan Tuhan itu dengan kerelaan. Kita harus menerima apa yang Tuhan sudah berikan pada kita hari ini, sebagaimana kita hari ini. Sebagai takdir mati yang tidak bisa kita ubah. Hal ketiga yang harus kita lakukan adalah jangan menuntut apa yang tidak perlu kita tuntut. Jangan menuntut apa yang tidak perlu kita tuntut. Jangan menuntut Tuhan, kenapa engkau tidak bikin hidung saya semanjung dia? Kenapa Tuhan tidak bikin kulit saya tidak sedikit coklat? Saya merasa terlalu putih ini. Mata saya pun perlu pakai spotlight untuk supaya ada lipatan. Kenapa saya cuma segaris begini? Atau kenapa rambut saya tidak sedikit merah-merah sehingga saya tidak perlu nyalon? Udah langsung oke, ada sedikit highlight. Kenapa sih Tuhan bikin saya begini? Jangan tuntut hal-hal seperti itu. Jangan tuntut hal-hal yang tidak perlu. Tetapi biar di sisa hidup kita yang entah masih berapa lama lagi, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini tanah liat, Engkau penjunan, jadikan aku, bentuk aku sesukamu. Bukan aku gak punya masalah Tuhan, bukan aku karena gak seperti dia, atau karena aku gak seperti yang itu, atau seperti siapapun, bukan karena itu, tetapi karena aku mau jadi seperti Engkau. Bentuk aku seperti yang Engkau mau. Dan di dalam menunggu proses dan menjalani proses yang Tuhan berikan, sikap hati kita berperan. Benarkah kita rela dibentuk Tuhan? Benarkah kita mau mengosongkan diri dan menjadi seperti yang Tuhan mau? Mudah banget, sangat-sangat mudah kalau cuma doa seperti itu.
Mungkin Bapak Ibu bisa hafalkan dan bisa katakan itu berulang kali. Tetapi benarkah kita sungguh-sungguh mau dibentuk Tuhan? Dan waktu kita benar-benar mau dibentuk Tuhan, itu menyakitkan. Karena Tuhan akan membersihkan kita dari ranting-ranting yang gak berbuah. Tuhan akan membersihkan kita, manusia batiniah kita ini akan diiris, akan dibersihkan sehingga tidak ada lagi kotoran-kotoran yang mengganggu. Saya gak suka daun bawang mentah. Satu kali saya pernah pesan bubur ayam. Waktu itu saya ingat hari Minggu karena mau tugas, jadi saya pesan pagi dan waktunya sedikit mepet. Datang bubur ayamnya, lalu waktu saya buka, saya lupa pesan jangan pakai daun bawang. Ada taburan daun bawang mentah di atasnya. Mana buburnya panas lagi. Daun bawangnya kan makin, bagi yang suka akan bilang makin semerbak. Bagi saya makin bau. Nah, cukup nggak cukup waktu, ada nggak ada waktu, saya buang dulu itu. Karena saya nggak bisa makan dicampur dengan daun bawang itu. Saya buang. Dan ketika saya menyendok masih ada, kan mungkin ada yang tenggelam ya. Jadi masih ada, saya tetap buang. Sambil melakukan ini, saya jadi kepikir. Daun bawang bagi hidung saya itu merupakan satu hal yang busuk, yang bau, yang tidak saya suka. Demikian juga dengan dosa dalam hidup kita. Demikian juga dengan karakter-karakter kita. Yang kita rasanya wajar-wajar aja. Mau niru orang wajar aja. Saya juga beli baju niru dia, gak pinjem duit kamu. Saya juga hasil kerja saya. Saya mau operasi pun pakai hasil tabungan saya. Saya gak nyuri duit kantor kok. Sah-sah aja. Tapi itu mungkin hal-hal kecil yang kita anggap kecil, tetapi menjadi bau, menjadi satu kenajisan bagi Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Kudus. Tadi kita nyanyi Allah yang kudus, yang kita hampiri juga dengan kekudusan kita. Tidak mau melihat hal sekecil apapun dalam hati kita, dalam batin kita. Sebagaimana saya membuang semua bawang-bawang mentah itu, Tuhan juga mau buang semua karakter-karakter dosa kita. Karakter-karakter yang bukan menjadi karakter ilahi. Kodrat-kodrat yang bukan menjadi kodrat ilahi. Dan itu memang perlu proses, saya setuju perlu proses. Tapi jangan kalimat lagi proses itu menjadi satu tameng, menjadi satu alasan untuk kita boleh salah lagi. Tidak. Kita harus semua punya target menjadi seperti Yesus. Visinya kita, to be like Christ. Ini harus menjadi target utama kita, to be like Christ. Dia perfect, dia sempurna. Kita harus serupa dengan Yesus. Memang kita perlu proses, tetapi kita mesti punya target itu. Kalau kita nggak punya target, akhirnya kita bisa kompromi dengan kesalahan. Karena kita nggak punya target. Habis salah, minta ampun. Salah, minta ampun. Tapi kalau kita punya target, kesalahan sekecil apapun, kita bisa cium ke baunya itu. Kita bisa rasakan ketidaksukaannya Tuhan terhadap kesalahan kita itu. Sehingga kita bisa, walaupun cuma, mungkin kita nggak bohong, mungkin kita baik di depan orang, tetapi sikap hati kita, waktu kita melihat orang, kita kesel, kita benci. Tuhan kan menilai hati kita. Orang nggak ada tahu. Orang nggak tahu ketika saya masuk sini, saya senyum, apa kabar, semua sehat, udah lama nggak ketemu. Tapi dalam hati saya kesel, saya mengumpat, orang nggak tahu. Kita bisa jaim, kita bisa bersandiwara depan mereka. Tapi Tuhan menilai hati. Nah, hal-hal kecil seperti ini yuk kita benahi. Kita beberes. Kita jangan tuntut apa yang tidak boleh kita tuntut. Tapi mari kita menuntut diri kita sendiri untuk menjadi seperti Kristus. Untuk menjadi serupa seperti Kristus. Kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita tidak menuntut apa yang tidak boleh kita tuntut, apa yang bukan menjadi bagian kita. Bapak Ibu, serusak apapun kita hari ini, sejatuh apapun kita hari ini, Tuhan sanggup berubah kita. Tuhan sanggup angkat kita, asal kita mau dibentuk olehnya.
Tuhan, aku brengsek, aku gak layak, aku jahat, aku gak seperti yang kau mau Tuhan. Tapi kalau hari ini kita berkomitmen dengan sepenuh hati, kita mau membuka diri, kita mau memberikan hati kita untuk Tuhan bentuk, serusak apapun kita, Tuhan bisa perbaiki. Dia penjunan di atas segala penjunan. Dia penjunan hidup kita. Dia tahu rancangan yang baik untuk hidup kita. Jangan keraskan hati kita. Indah rencana Tuhan dalam hidup kita. Asalkan kita ada di dalam rancangannya, kita ada di dalam jalannya. Serusak apapun kita, Tuhan bisa ubah. Buka hati kita. Berdamailah dengan diri sendiri. Terimalah apa adanya kita. Jangan meratapi, jangan menyesali. Jangan tenggelam dalam penyesalan itu. Tuhan melihat Bapak Ibu, Tuhan melihat kita hari ini dan mau jadi apa kita ke depan. Tuhan berkata ketika Ia mengampuni dan Ia melupakan. Jangan terintimidasi dengan bisikan-bisikan yang membuat kita tidak menjadi dewasa. Saya nggak bilang semua masa lalu kita lupakan seperti orang amnesia. Tidak. Mungkin kita masih ingat kesalahan. Tetapi ketika kita mengingat kesalahan kita, itu bukan merupakan intimidasi lagi, tapi merupakan pembelajaran. I was wrong. Saya pernah salah. Saya pernah jatuh di lubang ini. Saya nggak mau jatuh lagi. Saya nggak mau salah lagi. Itu menjadi pembelajaran untuk kita. Sebaik apapun orang di sekitar kita, mereka hanya bisa membantu, tapi tidak bisa mengubah hidup kita. Yang bisa membuat kita berubah hanya diri kita dengan pertolongan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sebagai pembela kita pasti akan menolong kita. Hanya satu hal yang harus jangan lupa kita lakukan adalah jangan kita menutup-nutupi diri kita. Jujurlah pada Tuhan. Tuhan tahu kok. Kita gak jujur pun Tuhan udah ngerti. Tuhan maha tahu kok. Tapi baiklah kita jujur. Tuhan, ini aku. Jangan seperti kuburan yang dibalur putih tapi di dalamnya bau busuk. Kita terbuka pada Tuhan. Kita katakan, ini aku Tuhan. Serusak aku hari ini, tapi aku mau memberikan diriku kepadamu untuk kau bentuk. Aku rela. Proses aku Tuhan. Mungkin dalam hati Bapak Ibu bertanya, terlambatkah saya? Saya udah umur segini Bu. Tidak pernah ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mungkin memang kita tidak menjadi maksimal seperti yang Tuhan mau karena waktu kita sudah tidak lama. Tetapi paling tidak kita tidak menjadi imitasi. Kita harus menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan inilah waktunya untuk kita mengambil keputusan. Jangan menunda. Orang yang menunda adalah pemberontak. Jangan menunda. Kita nggak tahu kapan akhir hidup kita. Jangan menunda untuk berubah. Jangan menunda untuk menjadi sempurna. Mari kita menggores sejarah baru dalam hidup kita. Kita mau seperti Yesus. Kita mau hanya menjadi seperti Yesus. Dan biar apa yang kita lakukan hari ini tercatat dalam buku kehidupan kita di kekekalan. Tuhan melihat hati kita masing-masing. Tuhan mengerti keadaan kita. Lebih dari siapapun, lebih dari diri kita sendiri, Tuhan mengerti kedalaman hati kita. Jangan sombong dengan kekayaan. Jangan sombong dengan kecantikan, dengan pangkat, dengan gelar, dengan keluarga, dengan apapun. Itu semua gak ada artinya di hadapan Tuhan. Yang Tuhan nilai adalah batiniah kita, yang selalu diperbaharui. Maka marilah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Buka hati, biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, membentuk kita untuk menjadi seperti Yesus.
Amin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu saat ini. Sebagaimana kami ada, kami menghampiri Engkau Tuhan. Setelah firman-Mu kami dengar, tolong kami, mampukan kami, untuk kami boleh berdamai dengan diri sendiri. Dan lebih daripada itu, kami terus mengerti akan rencana kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mengerti akan setiap panggilan kami, setiap panggilan-Mu di dalam setiap hidup kami. Kami adalah tanah liat yang tidak ada artinya. Tetapi kalau kami datang menghampiri tata-Mu, maka Engkau sanggup membentuk kami menjadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Sehingga bejana ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih kami boleh menjadi seperti apa yang Tuhan mau untuk kami dapat memuliakan Engkau. Kami rindu Tuhan, untuk kami terus berpacu dengan waktu yang semakin singkat. Untuk kami berubah menjadi seperti Yesus dan sempurna seperti Bapa. Orang berkata tidak mungkin, tetapi firman-Mu berkata mungkin kalau kami mau, kami rindu, kami berjuang. Dan perjuangan kami bukan dengan kekuatan daging kami, tetapi kuasa Roh Kudus yang Kau taruh di dalam hati kami. Itulah kiranya yang terus-menerus memampukan, membawa kami. Semakin kami boleh melakukan setiap apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Ampuni kalau hari-hari yang lewat banyak hal yang tertinggal. Kami merasa pesimis, kami merasa sudah tua, atau kami merasa terlalu banyak dosa yang kami lakukan. Tetapi saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kami bertobat dengan sungguh. Dan di dalam masa pandemi yang masih ada, kiranya kami terus membenahi hidup kami masing-masing di hadapan-Mu Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu dan kami boleh terus meningkat menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam roh hati kami. Roh Kudus terus berbicara, mendidik, mengajar kami, memampukan kami untuk kami melakukan setiap kata-kata yang sudah disampaikan oleh manusia tidak pernah berhenti dengan sia-sia, karena urapan Roh Kudus-Mu itu nyata. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Esther yang sudah Kau pakai untuk memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kau terus pakai hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan semakin bertambah-tambah untuk kehormatan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga besarnya juga. Terpuji nama-Mu, berkati anak-anak-Mu semua yang ada dimanapun juga, di rumah, dimanapun Tuhan. Kekuatan kesehatan tetap nyata di dalam hidup mereka, dan pemeliharaan-Mu nyata sempurna bagi mereka masing-masing. Terima kasih, dan kami bersyukur kepadamu demi nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara, angkat kedua tanganmu, dan kiranya berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus nyata dan limpah kepada saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan memberkati semuanya. Bapak Ibu yang ada di rumah, saya percaya semua sehat, diberkati Tuhan, dan tetap semangat. Jangan terus terpuruk dengan keadaan ini, tetapi masih di rumah ya di rumah aja. Apalagi yang lansia ya, yang lansia saya aja sudah kepingin jalan juga masih belum bisa, ya udah mensyukuri aja, karena setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu indah bagi kami. Kalau kita mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kita,
kita gunakan semakin tadi Bu Esther bilang, masa-masa yang banyak, waktu-waktu yang banyak ini kita akan belajar terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan lewat pembacaan firman, lewat mendengarkan khotbah-khotbah yang membawa kita untuk semakin kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Juga kita lewat doa-doa kita jadi berkat dimanapun kita juga berada. Tuhan izinkan semua karena Tuhan sayang kita. Jangan kita nyalain Tuhan ya dengan keadaan ini, karena semua terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Maka dari itu tingkatkan terus kasih kita kepada Tuhan, supaya kita berhak untuk mengalami janji Tuhan, sehingga kita akhirnya meraih kehidupan kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaannya. Ya, saya juga bersyukur Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan lewat transfer dan apapun juga. Tuhan memberkati semua berguna. Dan sebentar siang ini kami juga gereja akan mengadakan kembali bakti sosial yang sekian kali untuk kita memberkati daerah sekitar kita, RW 5 ya kalau nggak salah. Dan bersyukur RW kita bebas COVID. Ya, itulah Tuhan yang tetap memelihara kita. Tapi jangan bangga terus kemudian kemaruk, orang Jawa bilang kemana-mana. Enggak, kita tetap jaga diri. Kita mensyukuri supaya benar RW kita semua sehat, semua tetap dapat sukacita yang dari Tuhan. Ya, itu aja, saya rasa nggak ada yang lain. Tuhan memberkati semuanya.